Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peninggalan Kerajaan Pajajaran. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peninggalan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Jawa Barat, yang berpusat di Pakuan atau sekarang disebut Kota Bogor, Jawa Barat, yang juga sering disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, kerajaan ini didirikan oleh Raja Srijaya Bupati pada abad ke-7, atau tahun 923 Masehi. Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan yang berdiri sebelumnya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, Kerajaan Kawali, dan Kerajaan Sunda. Meskipun Kerajaan Pajajaran sudah berdiri sejak abad ke-7 Masehi, beberapa peninggalannya masih bisa dijumpai hingga sekarang. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran ini dapat ditemukan dalam wujud berupa naskah, prasasti, dan lainnya. Berikut beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran sebagai bukti berdirinya dan keberadaan kerajaan tersebut. Yang pertama, Serat Babat Pajajaran. Babat Pajajaran merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Pajajaran yang berbentuk naskah kuno, yang menceritakan silsilah raja-raja di Kerajaan Pajajaran, serta menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan tersebut. Naskah ini juga berisi kearifan dan keseharian masyarakat Sunda pada masa kerajaan. Inti kisah Babat Pajajaran sebenarnya lebih tepatnya dinamakan Wawacan Guru Gantangan, sangat mirip dengan lakon Munding Laya di Kusuma dengan sumber kisah mimpi Prabu Siliwangi. Guru Gantangan pun naik ke langit, juga pernah mati dan hidup kembali. Dalam pengembaraannya, ia diiringi oleh Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung, serta dalam perjalanan mencari Ratna Inten atau mimpi Prabu Siliwangi, ia menaklukkan Yaksa Jongrang Kalapitung. Yang kedua, Carita Parahyangan. Carita Parahyangan merupakan nama sebuah naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 Masehi. Naskah ini menceritakan tentang sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan antar dua ibu kota kerajaan Sunda, mulai dari zaman Kerajaan Galuh hingga runtuhnya Kerajaan Pajajaran oleh Kesultanan Banten. Naskah ini juga memuat berbagai nama tempat, baik yang berada di dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran, maupun daerah lainnya di Pulau Jawa. Sebagian nama daerah yang ada di Pulau Jawa itu masih ada hingga sekarang. Beberapa di antara nama daerah itu ialah Ciranjang, Cirebon, Kabupaten Kuningan, Citarum, dan lainnya. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor register Kropak 406. Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar berukuran 21 x 3 cm, yang dalam tiap lembarnya diisi tulisan 4 baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan naskah ini ialah aksara Sunda. Yang ketiga, Carita Waruga Guru. Peninggalan Kerajaan Pajajaran selanjutnya yaitu Carita Waruga Guru. Carita Waruga Guru merupakan naskah yang dibuat pada akhir abad ke-17 atau sekitar awal abad ke-18 Masehi. Naskah ini sendiri ditulis di atas kertas daluang dan memakai bahasa Sunda kuno. Di antara dua naskah sebelumnya, naskah ini dianggap sebagai naskah kuno termuda, dan termasuk naskah periode transisi yang memiliki nuansa Islami. Isi naskah Carita Waruga Guru ini berkisar tentang silsilah raja-raja di Kerajaan Pajajaran yang dirunut dari Nabi Adam. Isi naskah ini secara tidak langsung menggambarkan pencampuran budaya Hindu yang sebelumnya dianut masyarakat Sunda dengan ajaran Islam yang baru datang belakangan ini. Beberapa pihak meyakini bahwa isi naskah ini sebelumnya ialah sebuah cerita lisan. Isinya menceritakan tentang kisah Ciung Wanara dan Haryang Banga, serta asal mula berdirinya Kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Yang keempat, Prasasti Batu Tulis. Prasasti Batu Tulis terletak di Jalan Batu Tulis, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Peninggalan sejarah yang satu ini diperkirakan sudah ada sejak dari abad ke-11 hingga abad ke-16 Masehi. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa, setelah kematian ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi.
Komplek Prasasti Batu Tulis memiliki luas 17 kali 15 meter. Prasasti Batu Tulis dianggap terletak di situs ibu kota Pajajaran, yakni masih terletak di lokasi aslinya, dan menjadi nama desa lokasi situs ini. Tak hanya prasasti batu tulis, batu prasasti dan benda-benda lain peninggalan kerajaan Sunda juga terdapat di dalam komplek ini. Pada batu ini terukir kalimat-kalimat dalam bahasa dan aksara Sunda kuno, dan berangkat tahun 1455 Saka atau 1533 Masehi. Prasasti batu tulis diteliti tahun 1806, yaitu dengan pembuatan cetakan tangan Universitas Leiden di Belanda. Yang kelima, Prasasti Sang Hyang Tapak. Peninggalan kerajaan Pajajaran yang sering disebut dengan nama Prasasti Citasi ini merupakan tanda terima kasih raja kepada pasukan kerajaan Pajajaran, karena telah memenangkan perang melawan pasukan Swarnabumi. Prasasti ini diketahui sudah ada sejak tahun 1030 Masehi, dan dibuat atas perintah Maharaja Sri Jayabupati. Prasasti Sang Hyang Tapak terdiri dari dua prasasti, yaitu Sang Hyang Tapak I dan Sang Hyang Tapak II, yang dipahatkan pada 4 batu alam yang mengandung pasir. Hingga saat ini, prasasti Sang Hyang Tapak I dan Sang Hyang Tapak II disimpan di Museum Nasional Indonesia Jakarta. Yang keenam, Prasasti Kawali. Prasasti Kawali atau yang sering disebut dengan nama Prasasti Astana Gede ini berasal dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Isi yang terdapat di dalam prasasti ini yaitu tentang dipindahkannya pusat kerajaan dari Pakuan Pajajaran ke Kawali. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada abad ke-14 Masehi, dan dijadikan tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Wastukancana. Prasasti Astana Gede atau Prasasti Kawali merujuk pada beberapa prasasti yang ditemukan di kawasan Kabuyutan Kawali, Kabupaten Ciamis, terutama pada prasasti utama yang bertulisan paling banyak Prasasti Kawali 1. Secara keseluruhan terdapat 6 prasasti, yang semuanya menggunakan bahasa Sunda kuno dan aksara Sunda kuno. Yang ketujuh, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti Perjanjian Sunda Portugal atau Padrao Sunda Kelapa yaitu sebuah prasasti berbentuk tugu batu yang ditemukan pada tahun 1918 di Batavia, Hindia Belanda. Prasasti ini menandai perjanjian antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Portugal, yang dibuat oleh utusan dagang Portugis dari Malaka yang dipimpin Enrique Lema dan membawa barang-barang untuk Raja Samian, yang maksudnya Sang Hyang, yaitu Sang Hyang Surawisesa, pangeran yang menjadi pemimpin utusan Raja Sunda. Keberadaan Kerajaan Pajajaran tentu tidak terlepas dari kerajaan terdahulunya yang berada di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh, serta Kawali. Hal itu disebabkan karena pemerintahan Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Prasasti ini dibangun di atas permukaan tanah yang sekaligus ditunjuk sebagai tempat benteng serta gudang orang Portugis. Yang kedelapan, Kidung Sundayana. Kidung Sundayana ditemukan pada tahun 1920 di Bali oleh C.C. Berg, seorang sejarawan berdarah Belanda. Kidung Sundayana menceritakan kisah peperangan antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Perang Bubat. Selain itu, dalam kitab ini menceritakan tewasnya Raja Sri Baduga Maharaja beserta putrinya. Kidung Sundayana ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan, diperkirakan penulisnya merupakan orang Jawa yang pergi mengembara ke Pulau Bali. Menurut Wirasutisna tahun 1980, Kidung Sundayana diduga sudah direka oleh pujangga-pujangga lain. Maka dari itu, saat ini ada 3 macam rekaan Kidung Sunda, yaitu pertama pupuh dengan tembang tengahan Kadiri, kedua pupuh tembang Macapat, dan ketiga disundakan. Pada rekaan ketiga, terdapat 3 pupuh, yaitu tembang tengahan Dangding, pupuh Durma, dan pupuh Sinom. Yang kesembilan, Taman Perburuan atau Kebun Raya Bogor. Taman Perburuan atau yang sekarang disebut dengan Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari Samida, yang berarti hutan buatan atau taman buatan, yang dibuat atau dibangun pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi tahun 1474 sampai tahun 1513 Masehi dari Kerajaan Pajajaran.
Hal ini diperkuat dengan ditemukannya tanda-tanda awal berupa sebidang tanah yang terdapat bebatuan padat, yang seolah-olah ditata sedemikian rupa di dalam kebun raya Bogor. Sehingga hal itu diduga sebagai bukti tentang hutan Samida dan kebun raya Bogor sebagaimana tertulis dalam prasasti batu tulis. Hutan buatan itu ditujukan untuk keperluan menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat memelihara benih-benih kayu yang langka. Yang ke-10, Prasasti Cikapundung. Prasasti Cikapundung merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sunda Pajajaran. Prasasti ini ditemukan di Sungai Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Oktober tahun 2010. Prasasti ini memiliki panjang 178 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 55 cm. Berdasarkan aksara Sunda kuno yang tertera, Prasasti Cikapundung berasal dari abad ke-14 Masehi. Pada Prasasti Cikapundung terdapat dua baris tulisan, Unggal Jagat Jalma Hendap, yang berarti semua manusia di dunia akan mengalami sesuatu. Tak hanya terdapat tulisan dengan aksara Sunda kuno saja, tetapi ada juga gambar wajah, telapak tangan, dan telapak kaki yang dianggap sebagai lambang dari penguasa. Yang ke-11, Prasasti Huludaye. Prasasti Huludaye merupakan salah satu peninggalan kerajaan Pajajaran yang terletak di Kampung Huludaye, Desa Cikalahang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prasasti ini ditemukan pada bulan September tahun 1991. Isi Prasasti Huludaye terdiri dari 11 baris tulisan dengan aksara Sunda kuno yang menceritakan Sri Maharaja Ratu Haji Dipakuan Syah Sang Ratu Dewata, dan berkaitan usaha untuk membuat makmur negerinya. Prasasti Huludaye terbuat dari batu andesit dengan bentuk lempengan batu, yang diberdirikan dan menyatu dengan lantai, yang berupa susunan batu kali yang disemen. Pada sisi kiri dan kanan bagian atas prasasti terpenggal, sehingga ada beberapa aksara yang hilang. Permukaan batu tulisan pun terlihat sudah mengalami proses perataan dan penghalusan dengan benda kelas. Yang ke-12, Prasasti Ulu Belu. Prasasti Ulu Belu merupakan salah satu peninggalan kerajaan Pajajaran yang ditemukan di Ulu Belu, Desa Rebang Punggung, Lampung, pada tahun 1936. Prasasti ini ditemukan di Pulau Sumatera, tetapi sejarawan meyakini bahwa aksara yang dipergunakan pada Prasasti Ulu Belu menggunakan aksara Sunda kuno, dan merupakan peninggalan kerajaan Pajajaran. Hal tersebut diperkuat dengan adanya wilayah kerajaan Sunda di Lampung. Kerajaan Pajajaran runtuh oleh Kesultanan Banten, kemudian wilayah Sumatera bagian selatan dilanjutkan oleh Kesultanan Banten. Isi Prasasti Ulu Belu berupa permintaan tolong kepada Dewa Utama, yaitu Batara Guru Siwa, Wisnu, Brahma, dan Dewa Penguasa Air, Pohon, dan Tanah untuk menjaga keselamatan dari musuh. Yang ke-13, Prasasti Pasir Datar. Prasasti Pasir Datar merupakan salah satu prasasti peninggalan kerajaan Pajajaran. Prasasti Pasir Datar pertama kali ditemukan di areal perkebunan kopi di daerah Pasir Datar, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang ditemukan pada tahun 1872. Prasasti ini dibuat dengan bahan dasar yang terbuat dari material batu alam. Menurut N.J. Krom, salah seorang peneliti sejarah yang berasal dari Belanda, prasasti ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Pasir Datar hingga saat ini masih belum ditranskripsi serta belum didapati isi maupun makna dari prasasti tersebut. Oke teman-teman, itu tadi cerita peninggalan kerajaan Pajajaran. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.